Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Pendidikan Matematika, Stambuk 2021. Di sini kami ingin menjelaskan materi kelompok kami yang berjudul Perkembangan Moral Individu. Pertama-tama yang kami hormati yaitu dosen pengampu Ibu Masta Marcelina Sembiring, SPD MPD. Kami dari kelompok 8 PSTM 2021F. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yang dimana anggotanya ada Aulia Anggun Mutiara, Anissa Rodiatu Zahra, dan Chris Jonathan Sembiring. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian perkembangan moral individu. Moralitas artinya keadaan nilai-nilai moral dalam hubungan dengan kelompok sosial. Nah, kata moral sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, yang berarti tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, dan kebiasaan. Dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwasannya moral adalah hal-hal yang berkenaan dengan kesusilaan. Perkembangan moral atau moral development mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan dan kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Perilaku moral adalah hal-hal yang mencerminkan perilaku, nilai, dan standar ideal dalam masyarakat. Individu telah memahami nilai terpenting dalam masyarakat dan secara sukarela mematuhinya sebagai aturan tentang baik dan buruk. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya perkembangan moral yaitu perkembangan yang berkaitan dengan aturan moral yang mengenai perilaku yang sesuai dengan moral kelompok sosial dan perilaku yang sesuai dengan harapan sosial. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan kita selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Faktor yang pertama yaitu lingkungan rumah, yang dimana dalam lingkungan rumah, perilaku anak tidak hanya dipengaruhi oleh cara sesama anggota keluarga di rumah bersikap, melainkan juga pada cara mereka bersikap dan menjalin hubungan dengan orang-orang di luar rumah. Jadi peranan orang tua begitu penting untuk mengetahui segala macam kebutuhan anak dalam rangka perkembangan nilai-nilai moral si anak. Oleh karena itu, orang tua harus mengetahui cara memenuhi kebutuhan anak tersebut. Dapat kita katakan bahwasannya kebijaksanaan orang tua dalam menciptakan suasana baik di rumah menuntut pengertian yang cukup dari orang tua terhadap anak. Faktor kemampuan dan pengertian pada segi-segi pendidikan dengan sendirinya dapat mempengaruhi perkembangan moral anak. Faktor yang kedua yaitu lingkungan sekolah, yang dimana dalam lingkungan sekolah intensifikasi dan modifikasi dasar-dasar kepribadian dan pola-pola sikap yang telah diperoleh anak selama pertumbuhan dan perkembangannya akan dialami secara lebih meluas apabila si anak memasuki masa sekolah. Corak hubungan antara murid dengan guru atau antara sesama murid banyak mempengaruhi aspek-aspek kepribadian, termasuk nilai-nilai moral yang memang masih mengalami berbagai perubahan. Faktor yang ketiga yaitu lingkungan teman sebaya, yang dimana dalam lingkungan teman sebaya, semakin anak bertambah umur, semakin ia memperoleh kesempatan lebih luas
untuk mengadakan hubungan dengan teman-teman bermain sebayanya. Meskipun kenyataannya, perbedaan umur yang relatif besar antara anak yang satu dengan anak yang lain tidak menjadi penyebab kemungkinan tiadanya hubungan dalam suasana bermain. Terkadang terjadi konflik pada anak jika norma-norma pribadinya sangat berlainan dengan norma-norma yang ada di lingkungan teman-temannya. Faktor yang keempat yaitu segi agama, yang dimana dalam segi agama, kejujuran dan perilaku moralitas yang diperlihatkan seorang anak tidak ditentukan oleh kepandaian atau pengertian dan pengetahuan keagamaan yang dimiliki si anak, melainkan bergantung sepenuhnya pada penghayatan nilai-nilai keagamaan dan perwujudannya dalam perilaku dan hubungannya dengan anak lain. Dalam ajaran-ajaran keagamaan dapat menjadi petunjuk mengenai apa yang boleh dan wajar dilakukan serta dapat berguna mengontrol kehendak seseorang. Kita masuk ke dalam faktor yang kelima, yaitu aktivitas-aktivitas rekreasi, yang dimana dalam aktivitas-aktivitas rekreasi, cara seorang anak mengisi waktu luang sering dikemukakan sebagai sesuatu yang berpengaruh besar terhadap konsep-konsep moralitas si anak. Orang tua dan guru menyadari betapa pentingnya buku pada anak, yang salah satu manfaatnya adalah menumbuhkan nilai-nilai moral. Akan tetapi, kebiasaan dan keinginan membaca juga diarahkan untuk membaca macam-macam buku, seperti komik, majalah, dan buku-buku cerita yang isinya beragam. Begitu pula fasilitas-fasilitas rekreasi seperti film, radio, televisi juga banyak mempengaruhi norma-norma moral si anak. Teori perkembangan moral Kohlberg. Yang pertama yaitu moralitas prakonvensional pada usia 4-10 tahun. Penalaran prakonvensional adalah level terendah dari penalaran moral. Dalam level ini, baik dan buruk diinterpretasikan berdasarkan hadiah dan hukuman eksternal. Macam-macam moral prakonvensional yang pertama yaitu moral heteronomi adalah tahap pertama dari penalaran prakonvensional. Pada tahap ini, pemikiran moral terkait dengan hukuman. Sebagai contoh, anak-anak berpikir bahwa mereka harus taat karena jika tidak taat, mereka akan dihukum. Anak-anak takut karenanya. Yang B, individualisme, tujuan instrumental, dan pertukaran adalah tahap kedua dari penalaran prakonvensional. Dalam tahap ini, individu berpikir bahwa berusaha memuaskan kepentingannya sendiri adalah layak, dan mereka juga membiarkan orang lain bertindak serupa. Yang kedua, yaitu moralitas konvensional pada usia 10-13 tahun atau lebih. Penalaran konvensional adalah level kedua atau menengah menurut teori perkembangan moral Kohlberg. Dalam level ini, individu menerapkan standar-standar tertentu, namun standar-standar itu ditetapkan oleh pihak lain, misalnya orang tua atau pemerintah. Macam-macamnya yaitu yang pertama, ekspektasi interpersonal timbal balik, relasi, dan konformitas interpersonal adalah tahap ketiga dari perkembangan moral Kohlberg. Pada tahap ini, individu menghargai kepercayaan, kepedulian,
dan loyalitas terhadap orang lain sebagai dasar dari penilaian moral. Pada tahap ini, anak-anak dan remaja seringkali mengadopsi standar moral dari orang tua, berusaha menjadi anak yang baik oleh orang tua. Yang B, moralitas sistem sosial adalah tahap keempat dari teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tahap ini, penilaian moral didasarkan pada pemahaman mengenai keteraturan sosial, hukum, keadilan, dan tugas. Sebagai contoh, remaja mungkin bernalar bahwa agar dapat bekerja secara efektif, maka komunitas perlu dilindungi oleh hukum yang ditaati oleh para anggota. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu moralitas pasca konvensional. Penalaran pasca konvensional adalah level tertinggi dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Pada level ini, individu mengenali kembali alternatif pelajaran-pelajaran moral, mengeksplorasi pilihan-pilihannya, dan kemudian menentukan aturan-aturan moral personalnya. Macam-macamnya yaitu yang pertama, kontak sosial atau kegunaan hak-hak individu adalah tahap Kohlberg yang kelima. Pada tahap ini, individu bernalar bahwa berbagai nilai, hak, dan prinsip perlu melandasi atau melampaui hukum. Seseorang mengevaluasi validitas dari hukum yang ada, dan sistem sosial dapat dinilai menurut sejauh mana sistem sosial tersebut menjamin dan melindungi hak-hak dan nilai-nilai fundamental individu. Yang B, yaitu prinsip-prinsip universal adalah tahap keenam dan tertinggi dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Tahap ini, seseorang mengembangkan sebuah standar moral berdasarkan hak-hak asasi manusia secara universal. Ketika dihadapkan pada sebuah konflik antara hukum dan suara hati, seseorang bernalar bahwa suara hati sebaiknya diikuti, meskipun keputusannya mungkin memilih. Sekarang kita masuk ke teori kognitif Piaget tentang perkembangan moral. Yang pertama, menurut Piaget, dari usia 4-7 tahun, anak menunjukkan moralitas heteronom. Tahap pertama dari perkembangan moral alam teori Piaget. Anak berpikir bahwa keadilan dan peraturan adalah properti dunia yang tidak bisa diubah dan tidak dikontrol oleh orang. Yang kedua, menurut Piaget, antara usia 5 dan 12 tahun, konsep anak mengenai keadilan sudah berubah. Pengertian yang kaku dan keras tentang benar dan salah yang dipelajari dari orang tua menjadi berubah, dan anak mulai memperhitungkan keadaan-keadaan khusus di sekitar pelanggaran moral. Jadi, menurut Piaget, relativisme moral menggantikan moral yang kaku. Mulai 10 ke atas, anak menunjukkan moralitas otonom. Mereka sadar bahwa peraturan dan hukum dibuat oleh manusia, dan ketika menilai sebuah perbuatan, mereka mempertimbangkan niat dan juga konsekuensinya. Yang ketiga, Piaget berpendapat bahwa ketika anak berkembang, mereka dapat berpikir secara lebih rumit mengenai masalah sosial, terutama terhadap kemungkinan dan kondisi kerjasama. Piaget percaya bahwa pemahaman sosial ini terjadi melalui saling memberi dan menerima dalam hubungan dengan teman sebaya. Di dalam peer group atau kelompok sebaya, di mana anggotanya memiliki status dan kekuatan yang sama. Rencana biasanya dikoordinasikan dan dirundingkan, dan perbedaan pendapat dibahas dan pada akhirnya bisa diselesaikan. Hubungan orang tua dan anak, di mana orang tua memiliki kekuatan yang tidak dimiliki anak, akan lebih tidak mungkin mengembangkan penalaran moral, karena seringkali peraturan diturunkan dengan cara otoriter. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata atau perbuatan yang salah,
kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.